salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andre Nababan Channel. Saat ini saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 21 Maret 2021. Karenanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk men-share dan subscribe YouTube channel ini untuk dalam pengembangan misi pelayanan YouTube channel ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya pada suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu pada saat ini dinamakan dengan Kristus pokok keselamatan dari Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Batak mengatakan dang dau tu bisian bonana, dalam artian bahwa sikap seorang anak tidak jauh dari sikap ayahnya atau orang tuanya. Demikian halnya Tuhan yang memberikan teladan bahwa Allah menjadi manusia untuk memperlihatkan tiruan dan teladan yang baik dalam kehidupan umat. Yesus adalah anak Allah yang hidup dalam kemanusiaan yang setia dan mau menderita. Oleh karena itu, jika kita anak-anak Allah, maka kita akan menjadikan sikap dan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan atas hidup kita. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi ketaatan, sebagaimana manusia seutuhnya. Dia rela menjadi korban sempurna bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kitab Ibrani bersaksi tentang keunggulan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus lebih besar daripada para malaikat dan memiliki nama yang lebih unggul dan pemanggilan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kata Ibrani mengajarkan Yesus Kristus itu lebih besar daripada Kitab Ibrani mengajarkan Yesus Kristus lebih besar daripada Musa. Setelah kita membaca teks khotbah ini, kita mengingatkan akan Taman Getsemani, di mana Yesus mencurahkan jiwanya, hatinya, perasaannya pada malam hari menjelang kematiannya. Ini adalah gambaran kepedihan daripada Yesus sebagai anak Allah yang taat, yang sedang berdoa agar kehendak Allah Bapa itu terjadi. Di ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di situ kita belajar ada dua cara Yesus untuk belajar dalam ketaatan. Yang pertama, belajar tentang memahami sebuah mentalitas dan belajar melalui keilahian dalam Yesus Kristus. Pemahaman ketaatan yang dideritanya ini adalah menuju kesempurnaan dari Yesus itu sendiri sebagai anak Allah. Dan kita diingatkan sebuah umpama yang mengatakan bersaksi-saksi dahulu, berenang kemudian. Di sini, Dia sebagai manusia yang memperoleh proses pembelajaran yang baru seringkali mengalami penderitaan. Walaupun Allah yang Maha Kuasa, Dia tidaklah kebal pada hal yang sakit secara tubuhnya. Getsemani dan Kalvari itu menunjukkan siksaan. Kita melihat Allah dalam Yesus itu sendiri yang sedang berempati dengan kelemahan, dan Dia mau mati bagi kita, sehingga beban dosa-dosa kita akan benar-benar dideritanya secara total. Saudara-saudaraku, imam besar adalah jabatan tertinggi dalam agama Yahudi.
Bahkan imam besar dipahami penyambung lidah antara umat Israel dan Allah. Ia juga sebagai pengawas rumah ibadah dan mempersembahkan korban dan berperan penting sebagai pemimpin dari politik itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita adalah imam besar dari segala zaman. Yesus Kristus sudah ditetapkan menjadi imam besar kekal untuk selama-lamanya. Sebagai imam besar Maha Agung, secara pasti keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain guna memperoleh kehidupan yang kekal, hanya berasal dari Yesus Kristus satu-satunya. Sebagai imam besar agung, Yesus adalah imam yang jauh melebihi para imam besar yang dihormati di kitab-kitab Ibrani. Seharusnya tidak ada alasan lain yang berpaling dari Yesus Kristus, dan kita harus kembali pada imam yang sebelumnya, yaitu imam besar agung. Dia adalah imam yang sempurna. Yesus menjadi juru selamat dan imam besar yang sempurna dalam penderitaan akan kematian yang dijalaninya tanpa dosa. Kristus memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan keselamatan kekal bagi manusia yang berdosa itu. Penulis surat Ibrani ini mengajarkan bahwa Yesus sama seperti Imam Harun diangkat Allah menjadi imam besar agung. Namun keimamannya diambil dari garis besar Melkisedek itu sendiri. Sebagai imam besar agung, Yesus menunjukkan bahwasanya kualitas kehidupan yang berbeda dengan para imam besar yang berkuasa pada saat itu. Ya, karena Yesus menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya sendiri. Semuanya itu tidak membuat Yesus sombong dengan apa yang dia diterima dari Allah Bapa. Ia tahu bahwa yang patut dimuliakan hanyalah Bapa surgawi. Sekalipun Yesus memiliki status dan jabatan yang mulia, semuanya ini tidak dipahami sebagai hak istimewa di hadapan Allah. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana ia tetap membangun hubungan yang intim dengan Bapa surgawi. Berbeda sekali dengan manusia yang gampang terbuai dengan kenyamanan hidup seperti status sosial dan ekonomi. Sekalipun status Yesus adalah anak Allah, ia tetap menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada Bapa surgawi, meskipun ketaatan itu membawanya pada penderitaan dan kematian. Yesus dalam pengorbanannya akan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi manusia. Firman Tuhan pada saat ini memanggil kita untuk tetap beriman dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntut hidup kita dan pemimpinnya tidak pernah salah. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntut hidup kita dan pemimpinnya tidak pernah salah. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Judika, dikutip dari Mazmur 43. Judika dalam bahasa Latinnya adalah judicium, yang berhubungan dengan penderitaan Yesus Kristus. Minggu ini membawa kita kepada sebuah pemahaman tentang keadilan Allah itu sendiri. Allah memberi keadilan kepada keadaan kita melalui penderitaan Yesus Kristus. Keadilan Tuhan Allah tidak seperti dunia ini. Walaupun kesalahan kita sudah berat, dosa kita tidak dibebankan kepada kita, melainkan dibebankan pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Inilah menjadi semangat di dalam Minggu Judika pada saat ini. Semoga kita semakin kuat di dalam menjalani proses penderitaan di dalam Yesus Kristus, dan kita dimenangkan dalam darah dan semangat dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan menyempurnakan kehidupan kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami untuk taat dan rendah hati dan setia akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan tidak mengeluh dalam penderitaan yang kami hadapi di dunia ini, tapi kami bersabar dan tekun di dalam pengharapan oleh karena anak Yesus Kristus yang membebaskan kami. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Raja yang kekal dan imamat yang rajani. Amin.